Camilan, curhatan milenial. Oke Ayu, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik banget. Udah lama banget ya kita tuh nggak mulai lagi untuk podcastan. Iya, karena kebetulan lagi sebentar ada tamu. Oke, tamunya sudah lewat. Iya. Karena lagi ini ya, lagi stres. Betul. Kemarin ngerasa semakin banyak kerjaan, terus juga perlu menjaga iman, menjaga hawa nafsu, menjaga lapar dan haus. Tapi menjaga iman tuh ada benernya juga loh. Iya benar juga ya. Jadi wah pokoknya kita harus tetap semangat di puasa ini. Dan kita harap semoga Sobat Curhat bagi yang puasa semoga kuat ya untuk sampai terakhir nanti Idul Fitri. Ya nggak kerasa sih sebentar lagi ya bakalan mau lebaran. Betul. Ini kita mau membahas apa tuh? Kita membahas isu yang viral kemarin, yaitu tentang babi ngepet. Iya ya ampun, kemarin sampai mamaku tuh tanya, ini kenapa ya kok bisa babi ngepet tuh viral banget? Tapi emang menarik sih ya sebenarnya. Iya. Maksudnya kan kayak gimana ya? Ada orang tiba-tiba berubah jadi babi. Itu kan adalah suatu kisah yang hanya ada di Indonesia. Di negara lain kayaknya nggak ada deh. Itu mitos nggak sih? Iya, itu mitos. Bener nggak sih? Masuk urban legend nggak sih itu babi ngepet itu? Iya, masuk urban legend. Dan kayaknya orang-orang tertarik karena mereka ingin membuktikan apakah memang ada babi jadi-jadian yang mencuri uang. Oh ya, Gitu. benar. Jadi sebenarnya aku pun juga agak penasaran ya, apakah ada gitu suatu kejadian babi tiba-tiba di mulutnya bawa uang 200 ribuan gitu. Cuman kayaknya karena sekarang itu udah zaman digital ya. Iya. Bisa nggak ya kalau babi ngepet itu nyuri dari secara dari m-banking atau saldo di ya. Jenius gitu tiba-tiba hilang. Ini gimana nih? Iya, Itu diambil dari babi ngepet. Wah. Itu mungkin babi ngepet canggih ya, kayak hacker gitu Ya. jatuhnya. Mungkin setan-setan itu juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi ada babi-babi yang milenial. Mungkin bisa. Tapi menurut kamu kenapa kok si babi ngepet ini bisa viral banget sih? Dan bahkan banyak yang sampai repost atau sampai ada yang bikin konten beberapa pekerjaan yang dikira babi ngepet gitu. Contohnya kayak pekerjaan yang kita kerjakan ini kan babi ngepet banget nih. Iya, babi ngepet banget, betul. Gimana ya? Soalnya mungkin karena kita ini transisi ini ya. Jadi internet kan masih baru nih datang di Indonesia. Ya. Zaman dulu tuh kan kita masih percaya urban legend kayak gini. Nah, ketika akhirnya kita sudah semakin berwawasan gitu kali ya. Terus ada cerita-cerita babi ngepet. Nah, kita tuh masih kerasa kayak, nah ini betul apa enggak ya? Kayak mau percaya, mau enggak. Nah, kita di tengah-tengah nih gitu. Itu kayaknya karena ya generasi kita ya generasi tengah-tengah itu gitu. Oh gitu ya. Nah, menurut pandanganmu nih tentang babi ngepet sendiri tuh kayak gimana? Babi ngepet yang lagi nge-viral itu. Babi ngepet ya. Ya kalau misalnya babi ngepet itu ada, tunjukkan pada saya karena saya juga penasaran. Alias berubahnya sih. Kalau udah babi ngepet doang kan ya saya tidak percaya kayak gimana tuh. Saya ingin melihat babi yang tiba-tiba berubah jadi manusia. Apakah berubahnya itu ala-ala Sailor Moon? Jadi tiba-tiba ada sinar-sinar atau tiba-tiba ada cering gitu. Ada efek-efek anime. Baru cering jadi babi. Kalau misalnya kayak gitu aku penasaran sih. Tapi karena sepertinya tidak ada penelitian yang membuktikan babi ngepet itu ada. Jadi ya udah tidak percaya dulu sih saya sekarang. Gitu. Kalau menurut kakak gimana nih tentang babi ngepet? Kalau yang kemarin yang viral itu ya itu cukup kaget dan kayak ternyata masyarakat Indonesia tuh masih konvensional ya pemikirannya ya. Mereka masih mikir bahwa hal-hal mistis itu tuh bisa berpengaruh gitu loh di kehidupan mereka kayak gitu loh. Nah, ya contohnya adalah orang nganggur aja dan banyak duitnya dikira babi ngepet. Padahal kan ya nggak mesti. Siapa tahu dia emang doyan main saham ya kan. Betul. Atau sekarang kan zaman-zamannya freelancer nih gitu. Sekarang juga mulai WFH. Jadi kalau misalnya kita diem di rumah, dekem bahasa apa tuh, bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Itulah. Pokoknya stay di rumah lama terus tiba-tiba kayak bisa beli mobil, bisa beli traktor, bisa beli pesawat, terserah lah itu. Itu bisa-bisa aja ya. Karena memang sekarang internet itu memudahkan kita dalam bekerja. Iya sih. Sebenarnya aku udah pernah baca ini di salah satu buku namanya Metustik. Jadi itu ceritanya tentang bagaimana sebuah ide itu bisa menempel banget di benak masyarakat gitu. Nah, salah satunya adalah menggunakan urban legend. Yaitu dengan babi ngepet kayak, atau mungkin kita kalau melihat beberapa iklan yang menggunakan kayak contoh Ramayana nih, iklannya yang
Magicom itu dia kan Oke. sangat kental banget dengan budaya di Indonesia kayak gimana ibu-ibu terbangan kayak gitu kan. Nah akhirnya orang itu ke apa tuh namanya, oh iya hal itu tuh biasa. Nah mungkin di kenapa kok babi ngepet ini bisa viral karena menurut orang-orang, kebanyakan orang Indonesia, babi ngepet itu termasuk urban legend di Indonesia yang dimana emang tujuannya nyari duit gitu. Iya. Berarti memang ada sisi ini ya. Karena itu identitas kita yang mana daerah lain nggak ada, ini cuman miliknya Indonesia doang. Berarti ada kecenderungan untuk mengiyakan urban legend Iya, itu. mengiyakan. Iya. Padahal belum Soalnya aku tentu jadi kan. inget kayak iklan es krim yang juga ala-ala Angling Dharma. Oh iya. Apa sih itu iya. iklan es krim apa ya? Sebentar, lupa. Yang Sebentar, iya. high class, sok-sokan high class itu Iya, loh. iya, situ. Magnum nggak sih? Bukan ya? Bukan. Bukan situ. Magnum. Indo es krim. Iya, Indo es krim ya. Nah, Indo es itu kan krim. juga wow banget ya. Jujur aku Iya. masih membekas sih ngeliat iklan itu karena menurutku iklan itu formatnya cuman hanya bisa terjadi di Indonesia. Betul. Karena memang ya itu milik kita urban legend-nya. Apalagi kan itu mengambil tema Angling Dharma kan. Iya. Yang naganya terbang-terbang. Betul. Nah, jadi Jadi lucunya asik. dapet, ceritanya juga dapet gitu. Iya, Gitu jadi sih. kayaknya sih menurutku urban legend lebih seru kalau buat lucu-lucuan aja ya. Maksudnya buat wah kayak buat strategi marketing atau apa gitu kayak. Tapi kalau diseriusin kayak yang babi ngepet terjadi di yang di Depok kemarin itu jadi agak ragu saya. Maksudnya kayak apakah memang zaman sekarang bisa terjadi babi ngepet? Nah, itu sih yang membuat apa ya perundungan saya. Oke, ya gitu. Nah, terus sekarang mau bahas apa lagi nih kita? Iya. Masih bahas babi ngepet atau? Ngomong apa lagi ya? Mungkin kita ini aku nyatanya ini sih tentang ibu gibah yang diusir warga. Soal babi ngepet itu sebenarnya aku merasa bersyukur sih, bukan bersyukur ya, maksudnya agak orang-orang itu juga bukan seneng sih, gimana ya cara ngomongnya. Jadi ada ibu-ibu yang berusaha gibah, itu ending-endingnya kan dia diusir warga tuh. Oh ya? Oh. Iya, itu diusir warga. Jadi menurutku warga cukup berani juga ya kayak, hey dasar kamu tukang gibah, pergi dari desa ini, gitu. Tapi kan sebelumnya si warga juga mengiyakan dong. Juga mengiyakan sih, cuman si ibu ini kayak kok tukang kompor gitu iya. loh. Dan mereka sepertinya tegas bahwa tukang kompor itu tidak baik bagi desa ini, jadi ya, racun diusir ya. aja gitu. Toxic people. Toxic, iya. Tokesis, apa sih yang di TikTok? Benar-benar. Tokesis. Tokesis, iya. Aduh, ya Allah. Iya bener-bener ibu-ibu di TikTok ya, tokesis. Iya. Oke, udah sih aku cuma mau nambah itu doang ya. Nah, kebetulan hari ini kita juga ada email masuk nih dari Oke. camilan.podcast@gmail.com. Mungkin bisa dibacakan Kakak Imut. Ada Oke, kita dapat email. Ini nggak usah dibacain ya namanya ya. Dia nulis gini nih, Min, aku curhat dong. Masa liburan lebaran gini nggak bisa pulang, terus masih ada kerjaan pula. Di kudu gimana nih Min? Capek hati ini. Gimana tuh jawabannya menurut Kak Ayu? Gimana ya menjawabnya? Iya, gimana ya? Karena Iya, ini netizennya siapa nih? karena emang mau gimana ya, karena kerjaan kita kan berhubungan dengan sosial media manajemen, otomatis nggak akan pernah libur. Iya, tidak pernah dia bersama sih. Aku Iya, juga iya. besok masih ngurusin sosmed. Iya benar, masih urusin sosmed. Ya yang penting sih sebenarnya adalah planning yang benar aja ya buat teman-teman yang emang masih bekerja di saat liburan lebaran ini. Jangan lupa untuk tetap nge-planning sesuai dengan target masing-masing supaya nggak terlalu frustasi. Apalagi kemarin kita sempet tuh ya frustasi. Sedikit curhat, sempat frustasi akhirnya kita kalang kabut mau ngerjain mana yang duluan gitu ya kan. Itu kalau dari Kak Imut untuk solusinya biar libur lebaran ini masih rada tenang, nah itu gimana nih? Sudah tenang ya. Ini kebetulan aku juga relate karena nanti liburan lebaran juga tetap ngurusin sosmed, tetap ngurusin inu gitu ya, karena bener-bener nggak bisa ditinggal. Dan gimana ya? Tapi aku ngerasa ini deh, aku mencoba optimis
kayaknya karena sekarang kan mudik pada dilarang nih. Jadi kita kan nggak ada kumpul-kumpul lebaran ala-ala. Soalnya biasanya aku kalau ada kumpul-kumpul lebaran ya ada kegiatan yang namanya bertemu lah, habis itu bergibah lah. Biasanya juga ada acara door prize. Door prize? Iya, di keluarga besar saya seperti itu. Tapi untungnya karena sekarang udah ala-ala cuman video call doang, jadi kayaknya bakalan nyantai sih. Jadi cuman video call paling lama-lama paling cuman 2 jam doang kan. Setelah 2 jam ya udah nggak tahu mau ngapain nih kalau aku ya. Oh gitu. Nah, mungkin itu ini aja di sesi istirahat kita. Jadi sesi istirahat. Iya, atau merenungi kira-kira Idul Fitri dari tahun kemarin sampai tahun sekarang kita melakukan dosa-dosa apa saja ya. Oh iya benar. Gimana kalau kita tidak mengulanginya lagi? Betul. Nah, jadi lebih ke sesi seperti itu. Oh iya, pemulihan diri. Pemulihan diri, betul. Tapi ini sebenarnya nyambung sama babi ngepet tadi sih ya, karena ya mungkin orang nggak lihat sih kerjaan kita tuh sebenarnya kayak gimana. Lihatnya dari luar cuman, kerjaan cuma di rumah aja, atau kerjanya cuma pegang HP doang ya, nggak itu sering banget, atau di depan laptop doang gitu. Padahal sebenarnya kita bahkan libur itu aja masih bekerja gitu. Betul. Seperti sama apa yang diceritakan kakak ini. Iya. Oke. Aku sudah selesai. Mau bahas apa lagi ya Kak? Ini udah berapa menit sih? Nggak tahu. Ini sudah 10 menit sih. Oh ya udah. Udah kalau ya udah selesai. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau curhat, kan ini kita kelihatan kayak nggak ada bahan nih. Tolong dong email, ya Allah. Oke, tolong ya email ke kita. Email kita itu adalah camilan.podcast@gmail.com. Jangan lupa juga untuk ikutin Instagram dan TikTok kita di mana Kak Yung? Instagramnya di camilan.podcast, TikToknya juga di camilan.podcast. Jangan lupa untuk follow kita ya, like dan share, subscribe. Oh ya, kita juga punya YouTube loh. Iya, baru banget. Baru banget. YouTube-nya di channelnya apa nih namanya? Agak lupa. Camilan.podcast kayaknya. Tetap sama kok Camilan Podcast. Pokoknya cari aja di YouTube, search Camilan Podcast. Pasti ada tuh. Ya walaupun agak susah ya Kak. Iya, karena ini sekalian. Satu. Camilan yang lain. Oh ya. Semoga di pencarian pertama. Oh iya, ada pencarian pertama ya. Udah tolong ya cek. Walaupun nyambung sama kue-kue nggak apa-apa Kak. Iya, nggak apa-apa. Emang bener-bener camilan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa nanti. Bye-bye.